topik yang harus dibahas sekarang juga karena ada 3 ibu-ibu di sini. Ibu-ibu yang utama yang ini ya. Pusing kepala karena katanya anak Jaksel sekarang ini kalau go out, apa sih namanya? Atau pergi atau gitu, itu sehari 4 juta. Anak siapa dia anak koruptor? Kalau dia anak pengusaha bapaknya juga pasti marahin. Hey, lo pikir duit metik kerja kali? Ya kan? Ini salah satu the real anak Jaksel ya. Excuse me. Enggak, lo anak Menteng ya? Gue anak Jakarta Pusat tapi sekolah selesai semuanya di sini, di selatan. Sekolah gue kagak ada warung, gak ada kantin. Kita belanjanya di Kemcik tahun 80-an. Ngomongin Kemcik, dulu nyokap gue adalah satu-satunya orang yang belanja di Kemcik pakai bajai. Tapi kan Om Bob aja keliling-kelilingnya pakai sepeda. Pasti kalau Om Bob tahu 4 juta sehari, dia juga akan bertanya, "Yey, anak siapa?" Masih gitu. 4 juta sehari buat apa anak? Gua akan gitu pasti. Makan. Ya makan apa? 4 juta itu buat orang sebulan loh. Lebih. Ini Jakarta loh. Pergi keluar itu sendiri, berdua, Coba bertiga, apa tenang. bersepuluh? Tenang dulu. Oke, tarik nafas Gini. dulu. Coba Lepaskan. awalnya dari mana? Awalnya kan kita seperti biasa kan, ada netizen, ada netimam. Oke. Netimam ini kan pasti akhirnya muncullah topik-topik yang sedang dibahas oleh channel-channel lain. Muncul. Jadi Om Deddy nanya gitu kan ke satu narasumbernya. Jadi kalau sehari anak Jaksel tuh berapa sih gitu biaya keluar? Terus dia bilang sekitar 4 juta dari sarapan 500.000. Terus gue langsung gini dek. Terus dia gitu dia makan siang, terus dia makan malam, terus dia hangout misalnya ke klub apa segala macam, buka botol, buka table, buka sofa dan lain-lain, istilahnya kan gitu. Aku cuma bertanya gitu kan, ini duit siapa? Itu kan anak Itu. Jaksel ya? Iya. Kira anak pusat atau anak timur? Ya juga pusat masih- pastinya kan udah lebih tenang ya, karena kan clear di situ. Anyway, jadi sekarang yang jadi pembahasan kita sebagai ibu-ibu dengan anak-anak remaja gitu kan, anak teenager gitu. Ini kita harus nyiapin biaya berapa supaya anak kita bahagia. Jangan sampai gini, ih kesian deh jadi anak lo ya hidupnya alias susah. Tapi kalau ngomongin susah, gue rasa jadi Nah. anak gue itu umurnya 17 tahun dan satu lagi 13 perempuan. tahun. Ya dua-duanya perempuan. Kalau gue lihat anak gue dibandingkan dengan teman-temannya, teman-teman sekolah terutama, kayaknya anak gue tuh termasuk yang paling susah. Dalam arti kata uang jajannya nggak melimpah ruah lah gitu kan. Jadi misalnya Nih contoh nih misalnya. Jadi anak gue pulang ini, "Mah, si A itu isi uangnya di GoPay 1 juta. Kamu berapa, Kay?" 10.000 kurang. Itu realita kan. Kalau emang dia yang cuman dikasih mingguannya, lo ngasih mingguan berapa sih? Sama atau fluktuatif tergantung kebutuhan. Iya, betul. Lo juga Gue tuh lagi terbata-bata gini, gue relate nggak ya, tapi gue cuman bisa ngasih Tapi anakku udah mau SMA. iya, tapi saat ini tuh adalah hanya uang mingguan. dikasihnya transfer atau uang cash? Uangnya kita kasih cash, tapi memang ada setiap bulan itu uang yang kita kasih ke akunnya dia gitu. Ya gak banyak, 5 juta nol rontok lah, 500.000 maksudnya sebulan, dalam 1 bulan. Jadi Iya, terserah iya. nanti dia mau manage, kalau dia mau pergi kemana ya pakailah uang yang itu gitu sih. Jadi ini berhubungan juga dengan generasi ya. Generasi. Jadi kalau kita kan Gen Ayo, X. coba pikirin. Ya kan? Maksudnya kan kita Gen X mungkin beda dengan Gen Z sekarang gitu kan, entah dari cara mereka memanage uang, terus udah gitu inflasi juga. Jadi kayak buat kita mungkin sekarang sekarang 100.000 tuh kayak 10.000 kita dulu nggak sih? Paham. Ya kan? Jadi kadang-kadang juga emang susah-susah gampang sih menentukan nih sebenarnya yang wajar tuh anak mau Jaksel kayak mau Jaktim kayak mau Jakpus gimana aja lah ya. Jadi sebenarnya berapa sih mereka tuh yang wajar tuh berapa gitu kan? Tapi memang kayak anak gue nih misalnya dia pernah pergi nih SMP ya, dia pergilah misalnya ke mall sama temennya. Terus anak gue bilang, iya si B tuh dia dikasih mamanya 500.000 per hari sekali hari keluar. itu mau ke mall, pokoknya dibawain 500.000. Tapi SMP. Aku gitu. mau dong bersama ibu. 500.000 per pergi itu ya. Itu kelas 7 ya. Mungkin kelas dia 7. kalau ngopi-ngopi jadi segitu. Aku mau.
Sementara gue kasih anak gue itu adalah pokoknya ongkos pergi. Jadi kan karena ya misalnya ongkos perginya gocap nih karena naik gokar gitu kan. Udah gue hitung ya udah makan minum segala macam 150.000 lah, cukup lah menurut gue. Itu udah pasti biasanya mereka share kan. Iya, atau Ya, nggak itu makan belum tentu sih ya. misalnya gini, ini sorry. Sampai batu kalau ngomong. Misalnya gini, anak gue mau nonton nih gitu kan. Jam gimana deh? Pilih deh, aku bilang either nonton atau makan. Artinya kan budgetnya segitu. Betul. Jadi harus dipilih. Kalau nonton dan makan agak berat nih, biayanya kan jadi 2 kali lipat kan si nonton makan. Jadi pilih salah satu gitu. Jadi kayak kemarin anak gue, Dek makan aja deh, jadi sebelum jam 9 kamu udah pulang. Karena kalau nonton kan baru jam 6 berapa atau jam 7 berapa ntar lewat gitu. Jadi salah satunya itu. Jadi kalau 150.000 menurut gue ya untuk Jakarta ya gitu. Dengan dia ke mall bukan makan di warung ya segitu oke. Tapi kalau waktu itu ya misalnya, tapi anak gue yang satu ini memang dia tuh ke mall sama temennya belum tentu sebulan sekali, Mos. Exactly, sama. Jadi artinya maksud gue, oke kalau misalnya segitu plus tapi nanti mungkin dia nggak dijemput pulangnya, berarti pulangnya naik taksi lagi ya kan. Berarti kan tambah ini kan ongkos transport. Jadi mungkin totalnya 250.000. Menurut gue masih oke karena dia nggak tiap hari dan nggak tiap bulan misalnya kayak gitu kan. Jadi hari. kalau lo berarti sekarang udah ketahuan ya, anak-anak kita masih zona aman gitu ya. Nah ini sekarang balik lagi zaman kita. Lo dulu mulai dikasih uang jajan SD, SMP, SMA? Coba. Dari SD gue dikasih sih. Oke. Tapi ya SD dikasih 25 perak ya? Iya. 25 perak. Bisa beli es buah. Bisa beli. Benar. Per hari 25 perak kan? Per hari 25 perak. Iya kan? Berarti itu kan 25 kali 7. Kali 5. Kali 5, oh iya. Enggak, Sabtu dulu sekolah. Kali 6, ya Nah, kan? jadi lo bayangin nggak itu 25.000? 25 perak ya. Nih, ini buat cerita lagi nih. Kemarin nih anak gue pas ke sekolah gini, WhatsApp, "Mah, isiin GoPay aku dong, soalnya aku mau lapar, aku mau jajan." Jajan apa? Salad stop. 100.000? Lebih lah salad stop itu. Ya maksud gue Ngerti nggak? Udah beda banget. 100.000 sekali makan sayur doang 100.000. Itu gue kayak gimana ya? 25 perak itu berapa sih sekarang? 25 perak itu Inflasinya sekarang coba, berapa? coba, Mungkin 50.000 kali ya. Lo ngobrol lagi ya. 25 lagi ya. 50.000 jangan-jangan. 25. Banyak juga dong gue berarti. Ya maksudnya mungkin buat gue bukan masalah pelit atau gimana ya, tapi gini, kalau misalnya walaupun misalnya kita pergi makan pun kita mungkin makan segitu, iya pasti. Tapi mungkin gue berpikirnya gini, gue itu berpenghasilan, jadi kalau misalnya sekali-sekali gue keluarin uang segitu nggak apa-apa. Sementara anak-anak itu kan masih meminta pada orang tua gitu kan. Jadi kayaknya gue tuh antara ngasih tuh antara ikhlas sama nggak ikhlas, karena gini, gue mau ngajarin juga anak gue bahwa nggak bisa tapi ya sekali-sekali aja boleh, tapi nggak bisa tuh setiap hari lo minta cepet cuman buat jajan doang, sementara sebenarnya udah dibawain bekal dari rumah gitu. Ini kita disclaimer ya, jadi kita melihat video itu atau melihat tayangan itu atau konten itu, kita tahu bahwa yang bersangkutan itu sudah mempunyai penghasilan sendiri, ngerti. Tapi ada orang yang mampu gitu. Tapi ini kita untuk mengingatkan lagi ke kita, kalau di Jakarta dirata-ratain keluar hangout aja biayanya segitu, untuk yang generasi yang di bawah itu mau bertahan begitunya tuh sampai kapan? Sampai berapa lama? Dan siapa yang akan kuat dengan begitu? Karena kayaknya mah kita presiden berapa kali ya, Nek? Lumayan ya, Nek, bukan 1 kali doang gitu. Kayaknya mah gini, kayaknya mah kagak ada yang bertahan-tahan amat yang kayak begitu gitu. Justru gue ngelihatnya semakin yang bertahan itu yang ekonominya mapan itu adalah justru yang sangat-sangat biasa aja, sederhana aja. Nggak yang sekali makan segitu, ya dia mampu bayar, tapi kita mikir gini, kenapa dia semakin tajir? Karena dia semakin humble. Kalau dia semakin pamer, pasti dia akan selesai. Cara pelitan nih, selesai. Nah, gitu. jadi dari situ kita belajar lah bagaimana caranya kita semakin bijak dalam mengelola uang dan spending ini lifestyle. Iya, tapi karena balik lagi sarapan itu sebenarnya bisa dipilih kan. Iya. Jadi kembali lagi lah, mau pilih apa? Mau pilih makan di tempat yang mewah, habisnya segitu, atau kita cuma makan bubur ayam. Bubur ayam ini apa sih? contoh lagi nih ya. Contoh. Jadi tapi menurut gue nih ya, masalahnya sosial media itu juga bisa memberikan
impact yang positif tapi juga negatif, gitu yes. kan. Jadi misalnya ada lagi anak gue cerita, "Mah, aku lihat nih di postingannya siapa gitu kan ya. Jadi mereka tuh pacaran. Jadi pokoknya asumsi gue lupa sih sebenarnya, tapi dia udah kuliah atau masih SMA. Pokoknya nih mereka pacaran, mobilnya kembaran. Tapi Mobilnya kembaran tapi Mercy, Nek. Jadi Tapi bukan Nek. baju bukan warna baju. Kalau kita kan Sorry, kembaran sorry. baju. Bukan. tapi ya di generasi kita juga ada yang model Ada. bahkan nomornya adalah ulang tahun dia sama ulang tahun pacarnya. Yeah, Ada. Cuman mungkin dulu nggak ada sosial media nih. Iya. Tapi yang begitu kebetulan sampai sekarang masih kaya. Ya maksudnya Iya, dia ngerti, bercerita, ngerti. jadi dia melihat gitu kan, Iya, dia iya. bilang gini, iya mah masa dia mobilnya kembaran. Oke, terus udah gitu nih, terus si ceweknya ulang tahun. Iya. Kadonya adalah ini hair dryer Dyson Oh. yang 10 juta Nah, itu. aku mau deh. Boleh nggak? Aku juga langsung gini. Boleh nggak dimintain? Jadi sebagai ini goodie bag mungkin. si anak gue yang berusia 17 tahun itu dia bertanya, itu wajar nggak sih? Oh iya, iya. betul. Tidak wajar, Adek. Kakak. Iya. Enggak. Iya. Jadi dia tidak Dia juga mencela, lagi dia belajar bercerita ya. ke gue. Iya. Terus dia bilang, tuh kayak gitu tuh wajar nggak sih mah? Gue bilang gini, ya mungkin gini, pada saat memang mereka ada di level itu, buat mereka Iya berdua sih, itu mungkin nggak bisa. wajar. Iya. Gue nggak berhak juga ya bilang wajar atau enggak ya. Tapi Ya kan kalau mereka gue- memang sebenarnya jadi jadi adanya balik- di atas itu, Iya. mungkin Iya ya sih. harga 10 juta kayak 1 juta mungkin, Mos. Perhaps Buat bisa. mereka. Buat gitu kita, kan. iya. Iya. Jadi Sementara ya. gue bilang ke anak gue, ya tapi kalau mohon maaf, gue bilang gitu, kalau di kita mungkin kasih pacar 1 juta aja udah wow Berlebihan, menurut gue iya, gitu berlebihan, kan, iya. udah terlalu mahal. Kecuali misalnya gue bilang nih ke anak gue, kecuali penting. misalnya kalau kamu udah kerja, kamu punya uang sendiri, terus kamu memang ketemu Iya, hadiah yang gue kayaknya mau beliin dia ini deh, dan gue ikhlas gitu kan, karena Beda gue punya lagi. uangnya, I don't mind. Iya. Tapi kalau lo minta gue bayarin buat pacar lo seharga misalnya 10 juta atau di bawah equivalentnya misalnya 1 juta, kayaknya sih gue nggak beliin ya kalau gue. Iya. Gue ada ini again gitu kan, karena kita terpapar dengan sosial media, ada film series kan yang keluarga keturunan gitu kan, terus si istrinya kan bilang gini, kapan lo pernah beliin aneh kado mahal? Terus suaminya ngomong gini, kemarin lebaran nastar. Jadi Bener, iya. mahalnya itu dilihat Mahalnya dari kan, mana? nastar kan mahal ya. Ya jadi make sense gitu Iya. kan. Mahal tuh memang tergantung gitu. Tergantung, Nastar buat gue terutama sama kastengel tuh Mahal. mahal banget gitu. Yang kan. enak ya. Yang enak ya Enak. gitu. Yang enak tuh mahal banget, dan bener tadi kalau gue bilang nggak boleh kayak begitu gitu. Kali kalau misalnya anak kita dikasih, kita juga langsung, ini ada apa nih anak nih, masih mahal banget kayak begini, boleh nggak dibalikin Iya, gitu iya, kan, karena iya. belum pantas gitu. Iya. Ya, jadi balik lagi sih Balik, sebenarnya memang setiap orang tua pasti punya standar Yes. sendiri yang berbeda-beda. Tapi kebetulan mungkin kita bertiga agak mirip, agak mirip dalam arti prinsipnya adalah kalau bisa sih yang sewajarnya Jarnya aja aja. gitu kan. Iya. Kalau 4 juta sehari ya kalau memang si anak itu punya uangnya sendiri mungkin beda ya, tapi Iya. kalau masih begini sama orang tua sih gua sih nggak setuju Nggak sih setuju, ya. ya. nggak Jadi sih? ini yang di sini yang kita lihat adalah gaya hidupnya tuh terpola seperti itu, sehingga kita sebagai orang tua harus ngebahas, nggak mungkin nggak gitu, karena ini stigmanya akan lama nih kayak begini. Jadi kalau kita mau ngebentuk anak kita gitu, kita harus kasih lihat dia melakukan itu, satu punya duit dia sendiri, tapi bukan berarti semua orang sama kayak begitu. Yes, setuju. Jadi intinya adalah pokoknya anak-anak kita harus punya kerjaan, Iya. Oh, iya. punya duit sendiri Iya. supaya dia bisa Masa ngerasain. sih? Oh, ini loh value Money-nya money-nya tuh begini. ini. Ya kan? Kalau Yes, nggak kalau akan nggak- tahu. Kalau cuma minta doang tiap hari, Keluarnya cepet. Ya benar. Karena kan cuma Jangan. minta. Tadi gue kan tadi gue bilang di awal, anak siapa, anak pengusaha juga pasti dimarahin, kata bapaknya lu kerja dulu. Ya. Jadi perempuan keren, kita ngebahas hal-hal kayak gini juga karena seumuran kita pasti akan menghadapi hal yang sama, dan it's going to be great and nice kalau kita bisa diskusikan. Kalau ada topik-topik lain yang mau dibahas, silahkan kirim ke email kita di tuatapikeren@gmail.com, dan follow semua kanal kita di YouTube ini tentunya, di Instagram juga ada, di TikTok juga ada. Untuk Jangan topik-topik lupa yang lain apa lagi? like-nya ya. Yes. Like and subscribe di sini di YouTube Tua Tapi Keren. Kalau misalnya mau topik-topik yang lain atau mungkin pengen bocorin
kalau ngasih anak tuh uang jajannya berapa, tulis dong di kolom komen ya kan. Dan jangan lupa juga follow kita di Instagram dan juga di TikTok. Oke, sampai ketemu lagi di video-video yang lain. Bye.